Ini hanya spoiler, maka dari itu, gambar tidak akan sama dengan jalan ceritanya. Terima kasih atas kunjungan Anda, selamat mendengarkan radionya. Panjang. 9 tingkat kekuatan pusaran air digabungkan satu sama lain, dan mereka mulai menelan segalanya. Darah hitam dari cahaya pedang segera menjadi lekukan di bawah kekuatan ombak. Itu segera ditelan oleh salah satu pintu menara-menara bintang. Lagi pula, bahkan sektor binatang Morosa sendiri hampir tidak bisa berdiri tegak, jadi darahnya tidak bisa lari begitu saja. Darah binatang sektor? Luo Feng bersukacita di dalam hatinya. Saya telah mempelajari struktur kehidupan, jadi saya membutuhkan darah dan kulit makhluk hebat. Saya telah memperoleh banyak darah dan kulit dari dunia jin, dan itu sangat membantu. Namun, saya terus terjebak di 89.999 kali, dan saya tidak bisa melampaui langkah terakhir ini. Saya harap darah binatang sektor dapat membantu. Petik 2. Luo Feng sangat menantikannya, tapi kemudian dia meletakkan semua pemikiran itu di belakangnya. Mempelajari darah dan memahami struktur kehidupan adalah kekhawatiran di masa depan, tetapi sekarang, yang paling penting adalah membunuh binatang sektor. Ada lubang di peti rusak dari sektor binatang Morosa. Darah hitam menetes, tetapi lukanya segera pulih. Sektor binatang Morosa menatap Luo Feng di kejauhan dan meraung, "Sejak aku memasuki level 3, selain Beidi, tidak ada yang bisa membuatku berdarah." Tidak ada. Makhluk tercela dari Universe Ocean, Anda benar-benar telah melewati saya. Selain Beidi, saya ingin Anda mati lebih dari orang lain. Saya akan membunuhmu. Pikiran membanjiri pikiran Luo Feng. Masuk level 3, ada tingkat yang berbeda dari binatang sektor? Beidi, tidak ada dewa sejati bernama Beidi di Universe Ocean. Apakah itu Beidi juga binatang sektor? Pikiran Luo Feng bisa bekerja dengan cepat, dan puluhan juta pikiran membanjiri pikirannya pada saat yang sama, tapi itu sebenarnya dekat dengan fakta yang sebenarnya. Makhluk tercela dari Universe Ocean? Bukankah kamu adalah bentuk kehidupan dari Universe Ocean? Luo Feng mencibir dan bergegas ke sektor binatang lagi. Kau ingin aku mati? Kalau begitu aku akan membunuhmu sekarang? Hua. Luo Feng bergerak begitu cepat seolah-olah dia menghilang. Gelombang emas muncul di sekelilingnya, menyelimuti sektor binatang Morosa, yang bahkan tidak bisa mengelak. Gelombang pedang yang tak berujung terus berjatuhan, dengan gila memakan kekuatan dari binatang sektor itu, membuat binatang sektor itu semakin lemah. Tidak, hentikan, pemimpin gerombolan Bima Sakti. Sektor binatang Morosa tiba-tiba berteriak. Kenapa aku harus berhenti? Suara sektor binatang Morosa keluar dari lautan ombak keemasan di sekitarnya. Dia terus berteriak, "Jangan dorong saya. Saya akan memberitahu Anda lagi. Jangan dorong saya. Jika Anda terus mendorong saya, tidak ada cara untuk mengurangi hubungan di antara kami. Kami benar-benar akan bertarung sampai mati." Petik 2. Kami sudah berjuang sampai mati. Sebuah suara datang dari gelombang emas, dan gelombang pedang tak berujung masih melemahkan kekuatan sektor binatang Morosa, yang telah kehilangan setengah dari kekuatannya sejak awal pertarungan ini. Oke, manusia. Kedua mata satu-satunya di kepala sektor binatang Morosa tampak putus asa, dan itu berteriak, "Ini kamu. Anda mengambil kesempatan saya untuk menjadi raja selamanya. Itu karena kamu, Anda." Luo Feng, yang terus melakukan serangan, merasakan sesuatu yang salah. Membakar. Sektor bis Morosa berteriak kesakitan. Betapa menyakitkan itu. Itu lebih marah daripada seorang prajurit yang tangannya dipotong. Air mata hitam mengalir dari kedua mata tunggal di dua kepala sektor binatang Morosa. Itu terlihat ganas, marah, kesal. Tiba-tiba, suara ledakan datang dari tubuh Morosa sektor binatang, dan kekuatan tak terlihat keluar dari tubuhnya, meledakkan Luo Feng. Pada saat yang sama, cahaya warna-warni yang berkilauan keluar dari tubuh sektor binatang Morosa. Cahaya warna-warni itu menyilaukan. Itu berisi semua warna indah yang pernah dilihat Luo Feng, jutaan kali lebih menakjubkan daripada pelangi. Cahaya warna-warni yang berkilauan keluar dari tubuh sektor binatang Morosa. Apa? Luo Feng merasa terintimidasi. Kekuatan dari pelangi tidak kuat. Namun, Luo Feng dapat dengan jelas merasakan bahwa kendali atas ruang hampa di bawah tekniknya, ruang hampa pikiran tunggal, melemah, dan tepatnya, tekad lain berjuang untuk menguasai hak kendali ruang hampa ini. Ruang hampa pikiran tunggal adalah kontrol sejati, dan itu tidak diberikan oleh pikiran asli.
Kontrol mutlak. Di bawah kendali penuhnya, teleportasi, transportasi, dan keterampilan lainnya semuanya dilarang. Jika seseorang ingin bertarung dengannya untuk mendapatkan hak kendali, dan orang itu perlu mengetahui ruang kosong pikiran tunggal. Kemudian mereka yang memiliki keterampilan yang lebih baik akan dapat mengontrol ruang. Atau jika seseorang menjadi dewa sejati yang abadi, dan alam semesta dapat terbentuk hanya dengan satu pikiran, maka itu pasti lebih mudah untuk mendapatkan kontrol yang benar. Namun, cahaya warna-warni yang keluar dari tubuh sektor binatang mencoba untuk merebut hak kendali atas ruang. Hua, hua, hua. Itu berkilau menakjubkan. Seolah-olah itu adalah warna yang paling indah di seluruh alam semesta. Garis-garis cahaya membentuk portal magis, dan portal warna-warni bergetar. Rupanya, di bawah tekanan dari ruang kosong pikiran tunggal, sepertinya itu akan runtuh kapan saja. Portal warna-warni tidak bisa menembus area ruang kosong pikiran tunggal. Bakar lagi! Sektor Bismorosa berteriak kesakitan. Manusia, kamu akan menyesali ini? Saya telah menghabiskan waktu yang lama untuk mencapai level 3, namun Anda mendorong saya kembali ke level 1. Saya akan membalaskan dendam diri saya sendiri, saya akan membalas dendam pada diri saya sendiri. Aku akan membuatmu menyesali ini. Hua, padat, cahaya berwarna-warni keluar dari tubuhnya lagi, bergabung dengan portal cahaya berwarna-warni. Ini adalah kontrol dari waktu ke waktu. Dunia pusaran air Luo Feng tidak bisa berbuat apa-apa, jadi hanya satu pikiran kosong yang mampu menekannya. Pada saat ini, sektor binatang Morosa sangat lemah, dan kekuatannya dapat diabaikan. Luo Feng bahkan merasa bahwa dia benar-benar bisa membunuh Morosa sektor binatang dengan satu gerakan. Namun, cahaya warna-warni yang berkilau menutupi sektor bis Morosa, tapi dia tidak bisa menyerang dan menghancurkan portal warna-warni, jadi dia hanya bisa menggunakan satu pikiran kosong untuk menekannya. Merusak, Luo Feng menahan penindasan dari ruang kosong pikiran tunggal, dan pada saat yang sama, dia juga menyerang portal cahaya berwarna-warni itu. Portal itu bergetar seolah-olah akan runtuh kapan saja. Hua, sektor binatang Morosa berubah menjadi aliran cahaya dan tiba-tiba menghilang melalui portal berwarna-warni. Begitu menghilang, peng, portal cahaya berwarna-warni hancur sepenuhnya. Kemudian mereka berubah menjadi tidak ada. Tidak ada lagi riak pertempuran di ruang angkasa, dan hanya dunia pusaran air dan ruang kosong pikiran tunggal yang dapat mempertahankannya. Luo Feng berdiri di luar angkasa, sulit dipercaya. The Sector Beast masih berhasil melarikan diri, bahkan ketika dia berada pada keuntungan absolut. Mengambil kembali, Luo Feng melambaikan tangannya, dan tiba-tiba, baik Whirlpool World dan satu pikiran kosong menghilang. Saya telah gagal, aku gagal lagi. Luo Feng menggelengkan kepalanya. Dia menggunakan kekuatan terbaiknya kali ini untuk pertarungan. Selain itu, makhluk hebat seperti Divine Eye True Master dan Primal Chaos City Leader semua tahu bahwa itu adalah tim Star Tower, jadi mungkin banyak dewa sejati di Universe Ocean menantikan hasilnya. Kegagalan terakhir kali sudah merupakan pukulan besar bagi Universe Ocean. Kegagalan kali ini jelas merupakan mimpi buruk bagi Universe Ocean. Di bawah segel luar angkasa dan satu pikiran kosong, bagaimana cara menggunakan teknik seperti lubang cacing dan teleportasi untuk pergi secara instan? Luo Feng bingung. Meskipun terlihat seperti lubang cacing, itu lebih seperti portal alam semesta. Baik transportasi negara dewa maupun transportasi luar angkasa dapat mengangkut seseorang dari satu tempat ke tempat lain secara instan. Hanya portal alam semesta yang seperti portal cahaya warna-warni itu adalah sebuah portal. Selain itu, setelah pertarungan berulang kali dengan binatang sektor, saya telah melukainya 2 kali, dan 9 keterpencilan juga sangat melukainya. Namun, itu bisa pulih begitu cepat, pikir Luo Feng. Itu mengalami kebuntuan. Setengah dari energinya dikonsumsi, dan telah menggunakan cahaya berdarah yang tak ada habisnya untuk waktu yang lama. Tampaknya tidak ingin menggunakan langkah terakhir, portal cahaya berwarna-warni. Selain itu terus mengancam saya. Ia ingin bernegosiasi atau mengancam saya, tetapi ia tidak ingin menggunakan langkah itu. Luo Feng dapat mengetahui bahwa sektor binatang Morosa sedang kesakitan ketika melakukan portal cahaya berwarna-warni itu, dan dia dapat mengetahui kegilaan dan kegilaan serta keputusasaan dari teriakan itu. Itu juga mengatakan bahwa itu akan kembali ke level 1 dari level 3. Luo Feng sedang berpikir, tingkat 3. Dari level 3, tidak ada yang bisa membuatnya berdarah selain Beidi.
Itu pasti berarti bahwa Morosa sektor binatang sudah memasuki level 3 saat berada di sarang binatang sektor. Meskipun telah menelan banyak asal-usul alam semesta mini di samudra alam semesta, itu masih di level 3. Tingkat 3, pikir Luo Feng. Itu mungkin bertarung dan memakan binatang sektor lain di sarang untuk meningkatkan kekuatannya. Apakah itu berarti hanya dengan memakan binatang sektor dia bisa meningkatkan kekuatannya ke level 3? Apakah itu perubahan mendasar? Dikatakan bahwa itu akan kembali ke level 1 dari level 3. Itu pasti harga yang harus dibayar untuk melakukan portal cahaya berwarna-warni itu. Luo Feng mengerti sekarang. Level 3 berarti sejauh mana sektor beas telah tumbuh. Dan untuk tumbuh seperti itu, sektor binatang perlu menelan binatang sektor lain untuk tumbuh, karena mereka adalah energi inti dari binatang sektor. Adapun kekuatan lain selama pertarungan, itu bisa pulih seiring waktu bahkan jika itu sangat dikonsumsi. Namun, kekuatan inti tidak dapat dipulihkan. Kalau tidak, sektor binatang Morosa tidak akan gila. Seekor binatang sektor jelek muncul di ruang udara yang kacau di kejauhan. Sektor bis Morosa tidak percaya diri seperti sebelumnya lagi. Itu lemah, sedih, dan putus asa. Ketika 1 triliun binatang sektor lahir, semua orang hanya di level 1. Saya hanya salah satu dari mereka. Saya sudah mencoba dan berjuang dan memakan binatang sektor lainnya. Aku sudah memakan semua binatang sektor kuat lainnya dan memasuki level 2, dan memasuki level 3. Bahkan Beidi hanya di level 3. Jika saya bisa menelan cukup banyak asal-usul alam semesta mini dan mencapai level puncak di level 3, saya akan bisa menjadi Raja Pamungkas. Namun, saya telah kembali ke status bayi yang baru lahir. Petik 2. Sektor bis Morosa berpikir bahwa datang ke Universe Ocean akan menjadi peluang besar baginya, namun itu adalah bencana. Tahap pertama bayi yang baru lahir. Saya mengalami kemunduran 1 tahap. Apa yang harus saya lakukan? Sektor binatang Morosa sangat menderita. Itu adalah binatang sektor yang sangat ambisius, jadi bahkan di dalam sarangnya sendiri, itu akan menjadi yang berdiri di puncak. Satu-satunya hal yang bisa menimbulkan ketakutan di dalamnya adalah binatang sektor yang paling kuat, Beidi. Selain Beidi, tidak ada lagi yang ditakutinya. Beidi juga sepenuhnya sadar bahwa hanya mereka seperti Morosa, yang telah menyeberang ke tahap ketiga, yang menjadi ancaman baginya. Itu terus mengawasi perkelahian dan aktivitas melahap makhluk tingkat ketiga ini. Mundur ke tahap pertama, kekuatan kuat yang awalnya saya miliki akan segera bubar. Saya dipaksa untuk jatuh ke tahap pertama, meskipun itu adalah tahap pertama puncak. Sektor binatang Morosa sedang merenung. Itu mungkin terluka parah oleh gerakan pembunuh Luo Feng, tetapi jumlah kekuatan yang tersisa masih jauh melebihi jangkauan kekuatan tahap pertama. Jika tidak tahan dengan itu secara alami akan bubar. Sekarang, itu berada di puncak tahap pertama. Untuk sarang binatang sektor, tingkat kekuatan ini dianggap sebagai kekuatan di tingkat paling bawah. Aku masih memiliki kesempatan, masih memiliki secercah kesempatan terakhir, kata Morosa sektor binatang pada dirinya sendiri. Hanya ada segelintir binatang sektor di dalam sarang yang telah menyeberang ke tahap ketiga. Mayoritas berada di tahap kedua. Adapun mereka yang berada di puncak tahap pertama, mungkin ada, mungkin juga tidak. Dan bahkan jika ada, mereka pasti bersembunyi di suatu tempat, menjalani hidup mereka dengan tenang saat mereka pasrah dengan keadaan mereka. Kekuatan saya sangat dekat dengan tahap kedua. Selain itu, saya Morosa, binatang sektor yang berdiri di puncak. Merasakan sedikit aura saya dari jauh, yang lain akan merasa takut. Mereka tidak menyadari fakta bahwa saya telah menjadi lemah. Banyak pikiran berpacu di sektor bis, pikiran Morosa, saat dia merenungkan rencana aksinya. Misalnya, ketika dua binatang sektor yang lebih lemah bertarung satu sama lain, itu bisa menunggu sampai tahap pertarungan selanjutnya, ketika satu pihak akan muncul sebagai pemenang. Kemudian ia akan memancarkan auranya dari jauh, menakut-nakuti pihak yang menang, dan malah membunuh pihak yang kalah. Bahkan pihak yang kalah dalam keadaan cedera parah kemungkinan besar akan lebih kuat daripada Morosa. Saya harus mencobanya dan terus berjuang. Saya sekarang berada di puncak tahap pertama. Saya hanya perlu makan satu sektor binatang dari tahap kedua. Saya akan dapat naik ke tahap kedua segera. Bahkan jika bersaing untuk menjadi Raja Pamungkas tidak mungkin, masih ada kemungkinan untuk mengancam samudra alam semesta. Petik 2. Sektor binatang Morosa dengan cepat merenungkan situasi untuk membuat rencananya.
Jika saya gagal, saya akan membocorkan rahasia melahap asal-usul alam semesta mini untuk meningkatkan kekuatan seseorang dengan cepat. Pemimpin gerombolan Bima Sakti, aku akan kembali. Sektor binatang, dua kepala Morosa memandang ke arah alam semesta primal sebelum langsung berteleportasi dan menghilang. Setelah pertempuran dengan sektor binatang Morosa, Luo Feng juga naik menara bintang dan kembali ke alam semesta primal. Bagaimanapun, dia telah mendapatkan apa yang dia kejar melalui pertempuran ini, darah dari binatang sektor. Secara alami, itu harus dibawa kembali ke alam semesta primal untuk dianalisa dan dipelajari oleh remote ocean-nya. Mungkin kali ini, dia akan mampu melampaui langkah terakhir dan mencapai terobosan di mana tingkat gen kehidupan dari tubuh dewanya akan melebihi 90.000 kali. Iya, berdiri di dalam Star Tower, Luo Feng, mengenakan setelan jubah putih, menghela nafas dengan lembut. Di sampingnya ada Hong dan Fire Dome. Keduanya telah menyaksikan seluruh pertempuran. Setelah pertempuran berakhir, Luo Feng juga memberi mereka beberapa informasi rinci, sehingga mereka jelas tentang seluruh proses. Kami dalam masalah. Luo Feng menggelengkan kepalanya. Pertempuran ini dilakukan oleh tim saya di Star Tower. Saya khawatir banyak dewa sejati dari Universe Ocean telah mengetahui berita tersebut. Berbagai ras Universe Ocean sudah tidak memiliki daya tahan terhadap serangan. Tapi kali ini, saya gagal membunuh sektor binatang. Saya pikir ini mungkin menyebabkan berbagai ras di lautan semesta runtuh. Petik 2. Hong berkata, Luo Feng, jangan membebani dirimu sendiri. Anda sudah melakukan cukup. Selain itu, bukankah kamu sendiri yang mengatakannya? Binatang sektor itu telah dibuang kembali ke tahap pertama dari tahap ketiga aslinya. Kekuatannya sekarang sangat lemah. Kemungkinan untuk memulihkan dirinya ke kekuatan penuh hampir tidak mungkin. Dewa sejati manapun yang sedikit lebih kuat akan dapat memusnahkannya. Petik 2. Luo Feng menggelengkan kepalanya, mengatakan bahwa itu tidak akan dapat memulihkan kekuatannya, itu murni dugaan pribadiku. Saya telah menyimpulkan bahwa itu perlu melahap binatang sektor lain untuk maju ke tahap kedua dan akhirnya ke tahap ketiga. Namun, ini murni deduksi. Meskipun sangat mudah untuk dibunuh saat ini, sangat tidak mungkin bagi binatang sektor itu untuk menunjukkan dirinya saat ia rentan. Itu akan tetap bersembunyi karena secara bertahap mendapatkan kembali kekuatannya sambil juga memikirkan cara untuk meningkatkan kekuatannya. Ketika itu muncul lagi, itu pasti akan lebih sulit untuk ditangani daripada sebelumnya. Petik 2. Hong dan Fire Dome sama-sama mengangguk kecil. Cukup adil. Setiap makhluk hidup dengan tingkat kebijaksanaan tertentu akan berpikir demikian. Ketika lemah dan kecil, itu adalah reaksi alami untuk bersembunyi. Guru, tidak peduli apa, setidaknya untuk waktu yang singkat, binatang sektor itu tidak akan muncul kembali, kata Fire Dome. Luo Feng sedikit mengangguk dan berkata sambil menghela nafas, baiklah, aku harus pergi dan mengirimkan berita ini. Saya benar-benar tidak tahu bagaimana reaksi berbagai dewa sejati dari lautan semesta saat mereka mengetahui berita ini. Dalam permukaan pesawat individu yang semata-mata milik Luo Feng, di alun-alun umum di depan sebuah istana yang ditangguhkan di udara alam semesta utama, lebih dari 50 dewa sejati telah berkumpul bersama dari sekolah dewa leluhur, ras manusia, berbagai ras aliansi Hong, dan aliansi binatang luar angkasa. Dewa-dewa sejati semua mendiskusikan berbagai hal melalui transmisi suara, karena tidak ada yang berani membuat satu ucapan dengan lantang karena takut mengganggu Luo Feng, yang duduk di depan mereka bersila. Kali ini, selama pertempuran dengan binatang sektor, tim di Star Tower jauh lebih kuat daripada tim di kapal. Itu pasti akan bisa memusnahkan binatang sektor itu. Binatang sektor itu tidak lebih dari kematian. Petik 2. Para dewa sejati semua menunggu dengan ketakutan. Mereka semua merasa seolah-olah menghadapi situasi hidup dan mati. Lebih tepatnya, itu adalah situasi yang membuat mereka bahkan lebih gugup daripada situasi hidup dan mati. The Sector Beast adalah ancaman bagi semua yang mereka coba lindungi. Jika tidak ada lagi orang yang mampu menghentikan binatang sektor ini, maka terlepas dari apakah seseorang ingin melampaui era reinkarnasi, atau melindungi ras atau teman dekatnya, semua akan menjadi usaha yang sia-sia, karena semuanya akan dimusnahkan. Pemimpin gerombolan Bima Sakti sudah bangun. Bima Sakti? Tiba-tiba, ada keributan. Dari tempat dia duduk bersila, Luo Feng berdiri. Tatapannya menyapu banyak dewa sejati yang hadir. Lalu perlahan, dia berkata, semuanya, setelah pertempuran ini,
binatang sektor itu tidak akan muncul lagi secepat ini. Setidaknya tidak dalam periode waktu baru-baru ini. Petik 2. Semua orang terkejut. Pemimpin gerombolan Bima Sakti, apa yang baru saja Anda katakan? Apa maksud Anda? Setelah binatang sektor itu mati, apakah itu berarti bahwa setelah jangka waktu tertentu, binatang-binatang sektor lainnya juga akan keluar dari sarangnya? Tidak peduli apa, selama kita bisa membunuh satu, kita pasti bisa membunuh lebih banyak. Banyak dewa sejati semuanya terlibat dalam diskusi. Mereka semua dipenuhi dengan antisipasi. Jika mereka berhasil membunuh satu sektor binatang, maka itu akan menjadi dorongan besar untuk kepercayaan diri mereka. Luo Feng menunjuk jauh ke udara dan menggambar dengan kesadarannya. Segera, adegan pertempuran muncul. Kalian semua, perhatikan baik-baik dan kamu akan mengerti segalanya. Adegan pertempuran antara Luo Feng dan sektor binatang diputar ulang di depan semua orang. Adapun metode Whirlpool World, itu jelas diumumkan kepada penonton. Untuk Luo Feng, yang sudah menjadi orang nomor satu di Universe Ocean, bahkan jika dia ingin mengumumkan sesuatu kepada publik, tidak ada yang bisa berbuat banyak untuk menghentikannya. Adapun percakapan antara Luo Feng dan sektor binatang, tidak perlu atau elaborasi. Luo Feng hanya memberikan penjelasan singkat untuk memperbarui kerumunan. Itu telah memburuk dari tahap ketiga ke tahap pertama, kata Luo Feng. Itu sangat lemah sehingga tidak ada satupun dewa sejati yang takut akan hal itu. Dewa sejati manapun yang sedikit lebih kuat akan dapat memusnahkannya. Jadi, binatang sektor itu tidak akan muncul lagi secepat ini, setidaknya tidak untuk jangka waktu belakangan ini. Keheningan mendominasi. Banyak dewa sejati menyaksikan seluruh pertempuran. Setiap orang memiliki perasaan yang kompleks. Sementara mereka mengagumi betapa kuatnya Luo Feng, mereka pada saat yang sama merasa sangat terkejut. Cara melarikan diri dari sektor binatang itu memang tangguh. Bahkan ketika terjebak di ruang tertutup, itu benar-benar bisa mengeksekusi teknik bertahan hidup pamungkas yang menyerupai portal untuk melarikan diri dengan cepat dalam sekejap. Meskipun sektor Beast Morosa tampaknya telah membayar harga yang mahal untuk mengeksekusi teknik ini, setidaknya ia berhasil tetap hidup. Jika dia tidak membunuh musuhnya, maka begitu musuh mendapatkan kembali semua kekuatannya, itu akan kembali lagi. Semuanya seperti yang diharapkan. Luo Feng tidak berkata apa-apa lagi saat dia berbalik dan langsung masuk ke istana. Semua yang perlu dikatakan telah dikatakan. Apa yang harus diungkapkan telah diungkapkan. Jika dewa-dewa sejati dari lautan semesta begitu putus asa sehingga beberapa orang telah memutuskan untuk berjanji setia kepada binatang-binatang sektor, itu juga akan menjadi pilihan yang mereka buat. Di tengah awan tinggi di langit bumi, sesosok duduk sendirian. Betapa tidak terduga, dia tidak berhasil. Sitting Mountain Gas sedang duduk di atas awan saat dia mengerutkan kening. Sektor Beast secara tak terduga cukup sulit untuk dipecahkan. Bencana sektor binatang ini lebih menakutkan dari yang saya duga. Sekarang, binatang sektor masih tumbuh dan tidak berada di saat-saat terakhir mereka. Namun, di masa depan, saya tidak yakin apakah murid saya ini akan dapat menghentikan mereka. Saya telah melakukan upaya yang tak terukur seperti itu. Petik 2. Sitting Mountain Gas mengungkapkan sedikit kecemasan di matanya. Alam semesta tanah suci bulan ungu. Leluhur bulan ungu duduk di singgasananya dengan mata tertutup saat dia tenggelam dalam pikiran yang dalam. Dia sedang menunggu berita tentang pertempuran antara Luo Feng dan binatang sektor. Luo Feng, meskipun aku benar-benar akan bersuka cita atas kematianmu, itu adalah fakta bahwa kami perlu mengandalkanmu untuk berurusan dengan binatang sektor itu. Bahkan jika Anda sangat membenci kami, Anda juga harus menghadapinya. Untuk manusia Anda, untuk tanah air Anda di denyut nadi bumi, Anda harus menghadapinya. Anda harus menang, Anda harus menang. Leluhur bulan ungu melantunkan dalam benaknya. Saya telah berkultivasi untuk waktu yang tak terbatas dan melampaui reinkarnasi. Sekarang, saya telah bertemu dengan peluang yang lebih besar. Saya bisa menjadi lebih kuat lagi, tetapi alam semesta mini saya tidak boleh pernah dilahap. Saat itu terjadi, saya benar-benar selesai. Juga, ada klanku yang harus kupikirkan. Ini adalah satu-satunya kekhawatiranku. Leluhur bulan ungu menutup matanya. Dia bisa melihat dengan sangat jelas setiap ruang di seluruh alam semesta tanah suci bulan ungu. Dia melihat kelahiran banyak anak dan melihat mereka tumbuh dewasa. Dia melihat bagaimana mereka matang saat mengasah keterampilan mereka dalam darah dan api atau goyah dan jatuh. Ini adalah klannya, klan yang melahirkannya.
Dahulu kala, dia juga hanya anggota biasa dari klan. Namun kemudian, dia terus bangkit dan bangkit hingga menjadi master terkuat dari seluruh klan. Dia mendirikan alam semesta tanah sucinya dan setelah itu dianggap sebagai nenek moyang yang teruji dan benar dari klannya. Mereka semua adalah bagian dari klan saya. Tahun-tahun tanpa akhir kerja keras dan usaha yang saya habiskan. Jalan kerja keras yang telah saya lalui. Segalanya dan apa saja. Saat binatang sektor melahap alam semesta mini saya dan menyebabkan alam semesta mini saya runtuh, maka semuanya pada akhirnya akan berakhir. Luo Feng, jika aku tidak bisa membunuhmu, kamu akan menjadi ancaman terbesarku. Tapi kali ini, Anda harus membunuh binatang sektor. Kamu harus. Leluhur bulan ungu sangat menantikan kematian binatang sektor. Tiba-tiba, banyak makhluk hebat di bawah leluhur bulan ungu mengirimkan pengumuman tanpa penundaan, "Leluhur, kami punya berita." Leluhur bulan ungu tiba-tiba membuka matanya dan melihat ke arah kerumunan di bawah. Apakah Luo Feng telah membunuh binatang sektor? Tidak, seseorang dari kerumunan di bawah menjawab. Sektor binatang tidak mati, itu lolos. Ekspresi leluhur bulan ungu berubah drastis. Apa? Ini hanya satu sektor binatang yang telah keluar dari sarang binatang sektor, namun Luo Feng tidak dapat membunuhnya? Berdasarkan informasi yang diberikan, Luo Feng telah memperoleh keunggulan mutlak dan telah menyebabkan binatang sektor menderita kehilangan kekuatan yang besar. Namun, menjelang akhir, binatang sektor itu memutuskan untuk membayar harga yang sangat mahal untuk mengeksekusi hanya satu gerakan. Itu adalah gerakan yang tampaknya melibatkan sesuatu yang menyerupai portal, yang dengannya ia langsung memindahkan dirinya sendiri. Para bawahan dipenuhi dengan rasa hormat ketika mereka berkata, pada saat ini, kekuatan binatang sektor ini bisa sangat tidak berbahaya sehingga tidak ada dewa sejati yang akan takut sama sekali. Omong kosong, wajah leluhur bulan ungu sangat pucat. Sektor bis lemah dan kecil. Apakah itu akan membiarkan Anda menemukannya? Binatang sektor itu pasti akan bersembunyi selagi memulihkan kekuatannya. Sektor binatang sektor. Hanya satu binatang sektor sudah menjadi masalah seperti itu. Petik 2. Kami bahkan tidak tahu berapa banyak lagi yang ada di sarang sektor binatang. Sama seperti leluhur bulan ungu yang marah besar dan menggertakkan giginya, di dalam yang lain dari dua alam semesta tanah suci yang besar di alam semesta tanah suci Kaisar Timur, leluhur Kaisar Timur, sebaliknya, sangat damai. Di tanah besar yang tak berujung itu, leluhur Kaisar Timur berjalan sendirian, melihat banyak klan yang tinggal di sebidang tanah besar ini. Aku tidak menyangka Luo Feng gagal dalam membunuh binatang sektor, bisik leluhur Kaisar Timur pada dirinya sendiri. Ini hanya satu sektor binatang yang keluar dari sarang binatang sektor. Sangat tidak mungkin untuk menjadi yang terkuat. Yang ini sudah sangat sulit untuk dibunuh. Bagaimana jika ada lebih banyak binatang sektor? Dalam waktu dekat, bagaimana jika raja dari sektor binatang akhirnya muncul? Namun, saya seharusnya tidak meminta terlalu banyak. Saya tidak pernah menjadi orang dengan bakat terbaik. Namun selangkah demi selangkah, saya telah bekerja keras untuk menjadi dewa sejati, akhirnya mencapai tingkat dewa ruang hampa sejati. Bulan ungu mungkin telah bertemu dengan peluang yang lebih baik, tapi alam semesta mininya lebih rendah dari milikku. Leluhur Kaisar Timur menggelengkan kepalanya sambil tertawa. Saat dia mengingat berbagai peristiwa yang telah dia alami selama bertahun-tahun tumbuh dewasa, leluhur Kaisar Timur tidak bisa menahan senyum pada dirinya sendiri. Menghadapi binatang sektor itu, aku pasti tidak bisa menghentikannya. Saya hanya bisa menggantungkan harapan saya pada Luo Feng, seperti bagaimana tekad asal telah menyematkan harapannya pada Luo Feng. Leluhur Kaisar Timur tertawa ringan. Jika Luo Feng menang, saya masih memiliki kesempatan. Jika dia kalah, saya hanya bisa mengatakan bahwa dengan hidup ada kematian. Siapa yang bisa menikmati kemakmuran abadi? Bahkan untuk negara-negara paling kuat dari peradaban kuno, datanglah hari ketika mereka semua harus menghadapi kehancuran. Luo Feng, leluhur Kaisar Timur diam-diam menunggu, penuh harapan. Leluhur Kaisar Timur, yang telah hidup untuk era yang tak terhitung, paling damai. Sementara itu, leluhur bulan ungu, yang telah hidup untuk waktu yang jauh lebih singkat, gelisah, dan karenanya, mudah tersinggung. Adapun berbagai ras lautan semesta, dalam menghadapi bencana yang begitu besar, mereka tentu menunjukkan berbagai reaksi. Di klan mata ilahi, di alam semesta guru sejati pertama, kelima dewa sejati klan mata ilahi telah berkumpul untuk berdiskusi.
Tepat ketika kelimanya menjadi cemas tentang berita bahwa sangat sulit untuk membunuh binatang sektor itu, mereka tiba-tiba mendengar suara dari kelompok penguasa alam semesta yang telah mendengarkan dalam diam. Penguasa alam semesta ini jarang menyuarakan pendapat mereka, namun hari itu, salah satu dari mereka angkat bicara. Guru, kita harus mempertimbangkan ras kita dan memikirkan masa depan kita. 5 dewa sejati, termasuk guru sejati mata ilahi, semuanya berbalik untuk melihat. Naga tinta, apa maksudmu? Divine Eye True Master bertanya dengan alis yang dirajut erat. Ink Dragon adalah master alam semesta yang baru diangkat yang pernah ke dunia jin untuk mengasah keterampilannya. Di sana, dia mendapat sedikit manfaat. Juga dengan bayangan mata tunggal di belakangnya, Ink Dragon Master berkata dengan sangat cemas, Guru, kita berasal dari era reinkarnasi pertama. Setelah era reinkarnasi ini berakhir, jika kita belum melampaui reinkarnasi kita akan dihancurkan untuk selama-lamanya. Semua orang terdiam. Faktanya, krisis hari kiamat berlaku untuk setiap ras dari era reinkarnasi pertama. Ketika kita harus melawan binatang sektor, jadi bagaimana jika kita menang? Master Naga Tinta bertanya dengan cemas. Pada akhirnya, bukankah kita masih harus mencoba yang terbaik untuk melampaui reinkarnasi? Waktu yang kita, klan mata ilahi, miliki tidak banyak. Dan sekarang kita tahu bahwa binatang sektor ini sangat sulit untuk dihadapi. Jika itu masalahnya, maka kita harus mengikuti jalan Kaisar Zenjia dan Dewa Leluhur Batu Naga. Tutup mulutmu, Naga Tinta, apa yang kamu katakan? Mata Dewa Sejati Guru dan 3 Dewa Sejati berteriak dengan marah sekaligus. Ink Dragon Master mulai berbicara lagi dengan sikap cemas yang sama. Guru, tutup mulutmu, perintah Divine Eye True Master dengan dingin. Mata ilahi, 3 master sejati mulai berkata perlahan. Apa yang dikatakan Naga Tinta? Itu masuk akal. Mata Dewa Sejati Guru tidak dapat menahan diri untuk tidak berbalik untuk melihat Guru Sejati ketiga dengan marah. Namun, Guru Sejati ketiga juga memegang posisi tinggi dalam perlombaan, jadi tidak mungkin dia bisa meminta Guru Sejati ketiga untuk menutup mulutnya. Bagaimana kita akan bertarung dan menang melawan binatang sektor? Kata Guru Sejati ketiga, itu adalah makhluk yang mewakili kehancuran. Bahkan tekad asal mulanya takut akan hal itu dan dengan demikian telah menciptakan dunia jin hanya untuk mencari kesempatan untuk bertahan hidup, meskipun betapapun tipisnya. Tekad dari asal alam semesta primal telah mengirimkan pesan melalui 3 dewa leluhur, namun Luo Feng adalah penguasa nomor 1 dari lautan semesta, bukan 3 dewa leluhur. Mengapa tekad asal memilih untuk melakukannya? Karena tekad asal juga tahu bahwa jika mengandalkan kita, tidak mungkin sektor binatang bisa dihentikan. Luo Feng adalah satu-satunya pilihan yang dapat diandalkan. Sekarang, Luo Feng hanyalah seorang master alam semesta, namun dia sudah berada di atas salah satu dari kita dewa sejati. Ketika dia menjadi dewa sejati, akan ada harapan bagi kita untuk mencapai kesuksesan. Petik 2. Mata Dewa Sejati Guru memandangnya. Kamu mengatakan bahwa naga tinta masuk akal, dan kemudian kamu mengatakan Bima Sakti adalah harapan kami. Tapi itu jika dia menjadi dewa sejati, kata Guru Sejati ketiga. Sampai sekarang, dia belum mencapai terobosannya, dan siapa yang tahu kapan itu akan terjadi? Hanya satu binatang sektor, namun dia gagal membunuhnya. Bisakah dia benar-benar berhasil menjatuhkannya? Bahkan jika dia menjadi dewa sejati, yang kita miliki hanyalah harapan. Untuk binatang sektor, Luo Feng adalah orang yang menjadi ancaman bagi mereka, bukan kita. Selain itu, binatang-binatang sektor tidak pernah menyentuh alam semesta miniatur Dewa Leluhur Batu Naga dan Guru Zenjia. Mata Dewa Sejati Guru terus mendengarkan dengan seksama. Jika kita memihak sektor binatang, kata Guru Sejati ketiga, maka tidak hanya binatang sektor tidak akan menyerang kita, tetapi jika itu tetap berada dalam alam semesta mini kita, bahkan Luo Feng tidak akan bisa melakukan apapun pada kita. Tekad asal alam semesta primal selalu mengandalkan makhluk besar lainnya untuk mengeksekusi gerakannya. Lihat Kaisar Zenjia dan Dewa Setan Batu Naga? Bukankah mereka masih hidup dan sehat? Selama kita tidak begitu bodoh untuk memulai provokasi dari Luo Feng, seperti yang dilakukan oleh Great Thunderstar Master, maka kita tidak akan dimusnahkan. Kita tidak perlu khawatir tentang krisis sektor binatang. Sebaliknya, kita harus menaruh hati kita ke dalam kultivasi. Kita harus memanfaatkan dengan baik saat-saat terakhir. Kita harus mencoba yang terbaik untuk melampaui reinkarnasi. Saat kita berhasil, kemenangan abadi akan menjadi milik kita untuk diklaim.
Upaya yang kita lakukan sekarang, sisi yang kita pilih. Demi melampaui reinkarnasi di masa depan, semuanya akan sepadan. Jika kita tidak dapat melampaui reinkarnasi, maka melawan binatang sektor untuk mencapai akhir yang tragis hanya akan terbukti menjadi lelucon. Petik 2. Divine Eye True Master mengamati sekeliling. Keheningan mendominasi. Beberapa master alam semesta berpikir seperti ini, tetapi ada juga beberapa yang merasa bahwa mereka harus melawan binatang sektor. Mata ilahi guru sejati memandang mereka satu persatu, lalu keempat dewa sejati lainnya. Dari sorot mata mereka, dia bisa memahami pikiran pihak lain. Ada yang mengajukan keberatan, tapi ada juga yang setuju. Meskipun saya merasa tidak pantas untuk mencari perlindungan dengan binatang sektor, kata guru sejati ke-6 dengan suara rendah, apa yang dikatakan saudara ketiga memiliki tingkat alasan tertentu. Mata ilahi, kamu yang memutuskan. Kami akan mengikuti keputusanmu. Divine Eye True Master sangat frustrasi dan sedih sehingga dia mengerutkan kening. Dengan lambaian, dia membubarkan mereka. Pergi, kalian semua. Biarkan saya memikirkannya dengan hati-hati. Petik 2. Sektor bis benar-benar kuat. Membunuhnya secara nyata akan terlalu sulit. Jika binatang sektor benar-benar mampu menyelamatkan kita, maka kita tidak perlu menciptakan permusuhan dengannya. Sebenarnya, aku hanya khawatir binatang sektor tidak akan mau menerima kita. Bagaimanapun, binatang sektor perlu melahap asal mula alam semesta mini. Mengambil salah satu dari kita berarti ia memiliki satu asal yang lebih sedikit untuk dilahap. Bahkan jika kita memutuskan untuk berpindah pihak, itu mungkin tidak akan membawa kita masuk. Jika aku memiliki kekuatan pemimpin gerombolan Bima Sakti dan bersedia untuk berjanji setia, binatang sektor pasti akan bersuka cita dan bersedia menerimaku. Petik 2. Pemimpin gerombolan Bima Sakti, kamu harus berhasil, kata Dewa Sejati Bunga Buih, berdiri di dalam miniatur alam semestanya sendiri saat dia melihat jauh ke kejauhan pada orang-orang dari rasnya. Dia diam-diam berdoa untuk yang terbaik. Tidak heran tekad asal juga percaya pada Luo Feng. Sekarang binatang sektor tak terbendung oleh siapapun. Hanya pemimpin gerombolan Bima Sakti yang memiliki kemungkinan sukses. Petik 2. Dewa Iblis Sejati telah berkumpul di alam semesta primal. Sebagai anggota alam semesta primal, mereka tidak berani berpindah sisi. Itu sudah jelas. Alam semesta primal dan binatang sektor adalah kelompok yang berlawanan. Menjanjikan kesetiaan kepada sektor binatang berarti melawan alam semesta utama. Setidaknya, mereka telah hidup melalui dua era reinkarnasi. Mereka tidak ingin dilihat sebagai musuh oleh alam semesta primal. Ada banyak pikiran dan emosi berbeda yang melayang-layang di Universe Ocean. Lagi pula, tidak ada kebencian antara berbagai ras di lautan semesta dan binatang sektor. Jika binatang sektor mau menerima mereka dan tidak menyerang mereka, maka dengan alasan mengetahui bahwa hanya ada sedikit harapan dalam mengalahkan binatang sektor, cukup banyak ras yang secara alami bersedia berpindah pihak. Dan ras dari era alam semesta primal memiliki banyak ketakutan yang berbeda. Di istana Dewa Leluhur yang jauh, ketiga Dewa Leluhur juga menerima pesan yang dikirimkan dari tekad asal. Sektor binatang, pelayan, sulit, bencana. Berbagai pesan ditransmisikan, dan setelah beberapa waktu, ketiga Dewa Leluhur membuka mata mereka. Sekarang, pasti ada beberapa ras yang ingin memihak binatang sektor. Dewa Leluhur termuda menggelengkan kepalanya sambil mendengus. Tapi orang-orang bodoh itu, bagaimana mereka bisa tahu? Begitu mereka menjadi pelayan dari sektor binatang, saat itulah bencana yang sebenarnya dimulai. Di sampingnya, Dewa Leluhur tua itu menambahkan, sekarang setelah tekad asal telah memerintahkan kita untuk menyebarkan berita, pasti berharap bahwa para dewa sejati akan berpikir dua kali dan tidak membuat pilihan yang akan mereka sesali nanti. Ini karena, apapun yang terjadi, ras dari dua era reinkarnasi lainnya di alam semesta samudra masih merupakan anak-anak dari alam semesta awal. Sebenarnya, tidak perlu terlalu khawatir, kata Dewa Leluhur wajah ganda. Kemauan asal telah memberitahu kami bahwa berusaha menjadi pelayan binatang sektor tidak pernah mudah. Bagaimanapun, binatang sektor harus melahap asal-usul berbagai alam semesta mini di masa depan. Jika dewa sejati yang membelot ke pihak binatang sektor tidak cukup kuat untuk berguna bagi binatang sektor, akankah binatang sektor masih bersedia menyerahkan miniatur alam semesta hanya untuk menerima mereka? Ingin berpindah sisi sama sekali tidak mudah. Setelah berganti sisi, penyesalan pasti mengikuti. Dan itu akan menjadi bencana besar. Tiga Dewa Leluhur segera mulai menyebarkan berita.
Karena sekolah dewa leluhur itu sendiri terdiri dari sejumlah besar dewa sejati, mudah bagi mereka untuk menyebarkan berita dengan cepat ke seluruh samudra alam semesta. Saat berita itu tersebar, beberapa balapan yang awalnya masih dipenuhi ketidakpastian mendapat kejutan besar. Meskipun mereka curiga bahwa tekad asal mungkin berbohong kepada mereka, mereka masih dipenuhi rasa takut. Mereka tidak akan bertaruh dengan mudah. Kemauan asalnya terlalu mudah gelisah, kata Sitting Mountain Guest, duduk di sepanjang dinding luar Universe Bot dengan token transmisi di tangannya. Sambil menggelengkan kepalanya, dia berkata, apakah dewa-dewa sejati itu hidup atau mati? Bagaimana pengaruhnya terhadap gambaran besarnya? Ketika bencana besar benar-benar terjadi, binatang sektor akan menunjukkan sisi menakutkan mereka. Kemudian para dewa sejati akan mengerti bahwa ini adalah bencana yang benar-benar hebat yang tidak akan bisa mereka sembunyikan tidak peduli seberapa keras mereka berusaha. Hanya saja saya tidak yakin kapan tepatnya murid saya ini akan mencapai terobosannya untuk menjadi dewa sejati. Petik 2. Sitting Mountain Guest mengungkapkan kekhawatirannya. Binatang sektor itu mungkin telah menghilang untuk sementara, tetapi sekarang setelah itu dimulai, apa yang terjadi selanjutnya mungkin berjumlah dalam rangkaian peristiwa yang tak ada habisnya, yang kemungkinan besar akan menjadi lebih brutal dan kejam. Jika Luo Feng masih belum menjadi dewa sejati, berita dari dunia luar mengalir masuk. Luo Feng menyadari semua yang terjadi di dunia luar, dia juga menyadari berbagai perubahan, tetapi dia masih sangat tenang. Tidak pernah terlintas dalam pikirannya untuk berubah menjadi pihak bis sektor. Karena, dilihat dari petunjuk yang ditemukan di dunia jin, tidak ada satu negara pun yang ingin membelot ke sisi binatang sektor. Rupanya, mereka semua khawatir bahwa dengan berpihak pada sektor binatang, nasib mereka akan menjadi seperti yang telah diprediksi oleh pesan dari tekad asal, sebuah bencana yang akan datang. Kembali, Luo Feng berdiri di dalam Star Tower saat dia melihat keluar. Dari jauh, dia sudah bisa melihat dinding membran alam semesta primal yang tak terukur, karena aliran udara yang kacau tidak lagi bisa mengaburkan garis pandangnya. Ini adalah perjalanan pertama Luo Feng kembali ke alam semesta primal di atas Star Tower sejak binatang sektor pertama kali muncul. Dia harus mengirim darah binatang sektor kembali ke lautan keterpencilannya yang tak terbatas agar lautan jauh dapat mengeksekusi teknik bakatnya, penciptaan, untuk mempelajari dan memahami secara menyeluruh diagram struktur kehidupannya. Saya berharap melalui ini saya dapat mencapai terobosan dan akhirnya menjadi dewa sejati. Luo Feng dengan sungguh-sungguh menantikan untuk mencapai tujuannya.